Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya mahasiswa-mahasiswiku? Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pertemuan ke-6 dan pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang bilingualisme dan diklusia. Baik, apa saja materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah bilingualisme dan yang kedua adalah diglosia. Oke, perhatikan gambar yang ada di layar ini. Kalau kita lihat, ya, perhatikan di sini ada masyarakat tutur tertentu. Jadi di dalam masyarakat tutur tertentu ini kita dapat melihat bahwa masyarakat tutur itu ada yang masyarakatnya bersifat tertutup sehingga menjadi masyarakat tutur yang statis atau monolingual. Misalnya seperti ini, Anda berada di suatu wilayah, Anda tinggal di sebuah desa misalnya. Kemudian Anda tidak mau menerima masyarakat lain yang menggunakan bahasa selain bahasa Anda, maka akan terjadilah masyarakat monolingual dan statis karena hanya menggunakan bahasa satu itu saja. Namun, jika masyarakat tutur itu bersifat terbuka, jadi dia mempunyai hubungan dengan masyarakat tutur lain, maka akan mengalami yang namanya kontak bahasa, karena dia mau berkontak, dia mau menggunakan bahasa dengan masyarakat tutur yang lainnya. Ini kalau sifatnya terbuka. Nah, peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi akibat adanya kontak bahasa, jadi ketika kita melakukan kontak dengan orang lain, kaitannya dengan kontak bahasa, ada namanya bilingualisme, diglosia, alih kode, campur kode, interferensi, integrasi, konvergensi, dan pergeseran bahasa. Namun pada pertemuan kali ini, kita akan memfokuskan pada penggunaan bilingualisme dan diglosia. Apa sih sebenarnya bilingualisme? Jadi bilingualisme dalam bahasa Inggris disebut sebagai bilingualism. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya sebagai kedwibahasaan. Ingat ya, itu dua, lingual itu bahasa. Jadi dua bahasa. Bilingualisme adalah penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Jadi bilingualisme itu biasanya ada pergantian dua bahasa pada saat kita sedang menggunakan bahasa itu ketika berkomunikasi dengan orang lain. Untuk dapat menggunakan dua bahasa, apa yang harus dimiliki? Yang pertama, bahasa ibunya sendiri atau bahasa pertama. Jadi orang yang dikatakan dia memiliki kemampuan dua bahasa itu yang pertama, dia menguasai bahasa ibunya atau bahasa pertamanya. B1 ya. Kemudian yang kedua adalah bahasa lain yang menjadi bahasa kedua. Misalnya begini, saya orang Jawa. Saya punya bahasa ibu. Bahasa ibu saya adalah bahasa Jawa. Kemudian bahasa pertama saya adalah bahasa Indonesia. Jadi saya punya penguasaan bahasa ibu sama bahasa pertama. Kemudian yang kedua, saya memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris. Nah, ini adalah penguasaan bahasa lain yang menjadi bahasa kedua saya. Jadi, pada saat saya berkomunikasi, saya kadang-kala mencampurkan bahasa Jawa, kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya secara bergantian, maka ini yang disebut sebagai bilingualism atau kedwibahasaan ya. Nah, lalu ini ada beberapa pertanyaan seputar bilingualisme. Yang pertama, bagaimana sih seseorang dapat dikatakan bilingualisme? Nah, jawabannya adalah jika kemampuan seseorang penutur terhadap kedua bahasa sama baiknya. Jadi kalau misalnya saya dikatakan memiliki kemampuan atau memiliki kedwibahasaan jika saya punya kemampuan, saya punya bahasa Jawa saya bagus, saya ngerti bahasa Jawa. Ketika saya menggunakan bahasa Indonesia, saya ngerti bahasa Indonesia. Pada saat saya menggunakan bahasa Inggris, saya bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Maka saya dapat dikatakan bilingualisme. Kemudian, seorang penutur bilingual tidak perlu secara aktif menggunakan dua bahasa. Cukup tahu dan memahami. Memang kita tidak perlu yang sampai misalnya aktif terus-terusan pakai dua bahasa atau apa tidak. Tetapi kita cukup tahu, paham ketika ada orang lain menggunakan bahasa ini, kita memahami. Kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan bilingualisme tadi.
Yang kedua, kapan seorang penutur bilingual menggunakan kedua bahasa yang dikuasainya? Ayo, ini nih yang perlu kita tanyakan. Jadi kapan sih kita bisa menggunakan bilingualisme? Hal tersebut tergantung kepada siapa yang berbicara, kemudian ia berbicara dengan siapa, kapan, di mana, dan untuk apa, serta tujuannya apa ia berbicara. Jadi jangan gaya-gayaan, misalnya sehari-hari pakai bilingualisme, ke ibunya ngomongnya pakai bahasa Inggris, dicampur pakai bahasa Indonesia, ibunya nggak ngerti karena ibunya cuma bisa bahasa Jawa misalnya, atau bisa bahasa Sunda saja. Jadi artinya kita harus menjaga hubungan baik ketika berkomunikasi. Memang kita menguasai berbagai bahasa, tetapi penempatannya harus sesuai. Kalau memang kita sedang berbicara dengan orang yang memiliki kemampuan berbahasa lebih dari satu bahasa dan lain sebagainya, kita bisa menggunakannya secara bergantian ya. Jadi jangan ketika kita sama orang tua atau sama adiknya, nanti adiknya nggak ngerti, kamu marah-marah. Adiknya diajak ngomong bahasa Inggris, adiknya nggak ngerti, kamu marah-marah, gitu aja nggak ngerti, misalnya kayak gitu. Tidak boleh, jadi kita harus tahu siapa yang diajak bicara, kapan, di mana, dan tujuannya apa. Berikutnya adalah diglosia. Ini dalam bahasa Perancis itu ada diglosi. Diglosia merupakan istilah untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing punya peranan tertentu. Jadi ada variasi bahasa ya yang hidup berdampingan. Masyarakat diglosia terdapat dua variasi bahasa. Yang pertama ada ragam atau dialek tinggi, kemudian ada ragam atau dialek rendah. Jadi untuk distribusi fungsionalnya, fungsi T digunakan pada situasi resmi dan fungsi R digunakan pada situasi informal atau santai. Jadi gini, misalnya pada suatu masyarakat tertentu, jadi ada kalanya dia menggunakan ragam dialek tinggi atau pada situasi yang resmi, ada kalanya dia menggunakan ragam atau dialek rendah ketika berada di situasi informal atau santai. Jadi misalnya ada di suatu wilayah, di sebuah desa. Di sebuah desa itu punya bahasa. Nah, pada kedua bahasa itu digunakan secara berdampingan. Artinya ketika kita berada pada situasi yang resmi, ya gunakanlah bahasa dengan ragam dialek tinggi ini. Pada saat situasinya santai, kita menggunakan ragam bahasa sesuai dengan dialeknya. Ya, terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan materi terkait bilingualisme dan diglosia ini dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.